Hai MOP Lovers, kembali lagi di malam hari ini di Sisi Dunia. Dan episode kali ini saya masih bersama Ki Sukma nih ya. Ki, Ya, ini kenapa selalu ada Ki Sukma? Karena saya tidak ingin ketika kita membahas sesuatu topik akhirnya beropini sendiri. Tapi kan ketika ada yang mungkin Ki Sukma lebih mengetahui, lebih tahu gitu ya. Jadi kita bisa berbagi pengalaman dan sharing di sini ya Ki ya. ya insya Allah. Oke, nah Ki Sukma ini kalau berbicara atau kita akan membahas tentang makhluk gaib yang tidak asing di mata netizen ya. Ini coba Ki Sukma tebak nih ya. Hantu kecil, pandai mencuri uang, rambutnya botak, apa Ki? Ya tuyul lah paling. Sejujurnya aku tahu tuyul hanya dari film. Dan pernah kejadian di tempat tinggal yang dulu itu pernah juga ada kejadian yang rumornya yang katanya ada yang memelihara tuyul gitu. Tapi yang banyak orang ketahui ini katanya tuyul ini kepalanya botak serta kemampuannya ini bisa mencari uang. Nah, tapi sebenarnya Ki, tuyul itu ada atau tidak? Ada. Ada. Karena saya pernah ngalamin 2 kali. Ngalaminnya memang hilang atau Hilang duitnya dan benar-benar kerasa. berani dia ke tempat Ki Sukma ya? Ya dulu kan saya belum belajar. Oh iya. Masih masa-masa saya belum belajar gitu. Emang kurang ajar tuh tuyul ya. Jadi yang maling bukan manusia aja ya. Jin juga maling. Iya. Si Oke. jin maling. Ya. Jadi hilangnya apa? Uang tuh Ki? Uang. Jadi dari kajian Kitab Alam Jin namanya. Kitab Alam Jin, Kitab Kuning Alam Jin yang sering saya baca mengenai bangsa-bangsa jin. Jin itu terbagi 5 julukan. Yang pertama jin secara keseluruhan. Yang kedua namanya jin amar namanya. Jin amar itu yang selalu ngikutin manusia, suka ngikutin manusia, amar namanya. Yang ketiga adalah jin arwah. Nah, jin arwah. Lalu ada syaiton namanya. Jin syaiton itu adalah jin yang wujudnya buruk rupa. Nah, lalu terakhir ada jin ifrit, jin yang memiliki kekuasaan wilayah yang sangat luas dan dia yang paling kuat. 5 julukan dalam sistem Arabiah dalam kitab Arab ya. Tuyul ini di bagian mana? Masuknya dari jin bangsa arwah namanya. Jin bangsa arwah. Jin bangsa arwah ini dijelaskan di kitabnya bahwasanya jin-jin yang dia ini anak-anak kecil yang umurnya tidak tua tapi dia juga bobotnya tingginya biasanya yang lebih kecil, lebih pendek-pendek. Nah ini biasanya tuyul gitu loh. Oke, tapi bener nggak sih tuyul katanya kalau ngambil duit itu selalu disisain Ki? Kalau jadi gini, tuyul itu dari pengalaman saya dan Iya. saya pelajari juga dari kitab-kitab mengenai hal ini gitu ya. Tuyul itu biasanya ngambil duit nggak bisa banyak. Paling selembar, 2 lembar per orang kalau yang saya pelajari. Jadi selembar 2 lembar dia ambil terus dia taruh lagi dulu. Jadi dia taruh nih, dia ambil misalkan dia ke tempat satu rumah. Di satu rumah itu dia cuma bisa paling 1-2 lembar. Dan itu pun tuyul itu biasanya hanya bisa diarahkan misalkan majikannya ngomong ambil duit yang kayak gini ya. Misalkan dia ngomong 50.000. Jadi kalau misalkan dalam rumah itu ada 100.000 dia nggak ngambilnya 50. Jadi dia hanya bisa dia lihat nih oh yang 50 dia ambil 50. Saat di rumah itu si majikan suruh ngambil 100.000 tapi di rumah itu nggak ada 100.000 adanya 50-an walaupun kita punya 10 juta tapi 50-an ribu tapi majikannya suruh ngambil 100.000 dia nggak ngambil. Kenapa? Karena yang dia lihat 100.000, dia cuma lihat, dia cuma memantau, oh yang ini, yang kayak gini gitu. Dia nggak mengenal uang, nggak kenal 100-200 ribu jumlah nggak kenal. Kalau yang mungkin majikan yang ngasihnya 50.000, di situ ada 100.000, jadi yang diambil hanya 50.000. Cuma 50. Sesuai dengan arahan dari majikannya. Dari majikannya. Oke, Ki, Gitu. tapi benar nggak sih Ki, ini pertanyaan yang lain nih Ki. Kalau tuyul itu memang berasal dari segumpal darah ya, atau mungkin dari segenggam daging dari hasil aborsi manusia yang penuh dosa? Enggak. Jadi dalam kitab Alam Jin sendiri sudah dijelaskan bahwasanya itu adalah bangsa arwah, bukan hasil maksudnya orang yang sempat mati gitu. Berarti kan ada manusia yang meninggal kan? Ya. Meninggal akhirnya jadi jin, tidak. Karena dari hukum ketuhanan juga dari hukum Islam bahwasanya dijelaskan jin, manusia, malaikat itu terbuat dari berbagai macam berbeda-beda. Kita dari turab itu artinya tanah.
malaikat dari nur, yaitu malaikat dari cahaya, dan jin itu dari nar, yaitu api. Jadi tidak mungkin jin itu adalah yang bekas aborsi, karena dia adalah salah satu bangsa jin, salah satu kabilah jin. Berarti dia terbuat dari nar atau terbuat dari api. Jadi tidak ada sangkut pautnya orang yang meninggal atau bayi yang sudah meninggal tiba-tiba dia jadi jin. Dia akan tetap kembali lagi ke Allahnya. Gitu. Oke. Nah, berarti itu sudah terjawab ya MHP Lovers ya. Jadi yang dikabarkan kalau tuyul ini dari segumpal darah atau mungkin memang dari buangan hasil aborsi itu ternyata tidak benar. Bener nggak? Memang tuyul itu harus ada darah segar untuk dia. Jadi makanan tuyul itu sebenarnya adalah darahnya orang yang kita cintai. Jadi begini, pada waktu kita mau melihara tuyul, perjanjiannya adalah dia harus disusui oleh istri kita. Nah, jadi istri kita yang nyusuin dia. Mau dia segede apa, mau dia sudah sekitar 6-7 tahun, mau dia masih balita kelihatan masih 4-3 tahun, dia tetap akan nyusu ke istri kita. Jadi yang melihara tuyul pasti sudah menikah. Nggak bisa kalau belum menikah. Apalagi dia laki-laki. Nggak mungkin. Karena laki-laki tidak memproduksi susu. Berarti kalau tuyul itu akan minum sama majikannya? Oh ya pasti. Tapi ingat, yang diminum itu bukan susu ASI. Darah yang disedot. Makanya sang istri saat memberikan makan ke si tuyul, lambat laun dia akan seperti kekurangan darah. Lambat laun akan kering, habis darahnya. Nah, jadi hampir sama kayak Dracula ya? Ya begitu sistemnya. Karena dia makannya itu gitu. Jadi seperti dia ngomongnya ASI. Ini bukan ngomong kotor ya Ki. Tapi katanya ada yang kalau netein tuyul katanya payudaranya doyot gitu. Ya kalau netein semua makhluk juga, kita netein anak juga doyot. Oh, itu kan yang terkadang ada itu buktinya kayaknya dia maaf ya netein tuyul deh gitu. Makanya banyak juga tuh orang yang pada upload foto doyot-doyot juga ya. Iya, jadi memang sebenarnya tuyul itu ya dia ya kayak anak lagi nyusu aja gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi dampak dari si istri atau si wanita yang nyusuin tuyul itu apa? Karena kan itu kan darahnya kan. Berarti darahnya itu akan berkurang terus tuh. Otomatis. Kan namanya manusia pada saat dia darahnya ada penurunan, kan dia kan produksi lagi toh. Produksi lagi. Tapi seproduksi manusia itu kan ada batas. Kalau si tuyul itu minta tiap hari, ya habis juga Mas Ruben. Gitu lambat laun dia akan kering kerontang, seperti lemas, kurang darah, malah mati. Nah ini gitu. Pertanyaan menarik. Sebenarnya kan nggak usah ke rumah. Yang paling target kalau mau cepet dapet duit adalah di ATM. Tuyul bisa nggak ngambil duit di ATM? Nggak bisa. Kenapa? Karena duit ATM tidak ada pemiliknya, paham nggak? Jadi gini, tuyul hanya bisa mengambil uang yang tidak disedekahkan. Tapi bagi orang-orang yang rajin bersedekah, maka tuyul itu tidak akan berani mengambil uang itu. Yang diambil itu misalnya gini, uang-uang hasil korupsi, uang hasil riba, uang-uang yang tidak halal yang dia bisa ambil. Tetapi kalau manusia tersebut rajin bersedekah, mendapatkannya secara halal, ya kan, dia sering berinfak juga ke tempat-tempat ibadah, dia tidak akan berani. Nah, tapi kalau ATM itu kan umum, dia tidak bisa mengambil. Jadi memang harus yang bertuan. Harus bertuan, karena dia harus dari hasil riba dan dia harus orang-orang yang tidak bersedekah. Karena ada hukumnya seperti ini. 1.000 perak yang kita dapat itu ada sebagian untuk orang lain. Misalkan mungkin 100-200 perak itu untuk orang lain dan itu harus ditunaikan. Jika tidak, Allah akan memaksa untuk mengambil uang tersebut, entah dibikin duitnya hilang, kecopetan, entah dia nanti adalah yang rusak seperti itu. Itu adalah hak orang lain yang memang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, dia akan ambil. Nah, tuyul-tuyul ini yang bisa ngambil adalah hak fakir miskin yang tidak ditunaikan. Nah, dia baru bisa ambil. Gitu. Nah, tapi ini ada lagi yang nanya, katanya bener nggak sih tuyul tinggalnya di patung? Sebenarnya kalau tinggal di patung, Mas Ruben, bukan tuyul aja. Semua jin bisa menempati patung. Semua jin. Mau dia iprit, mau dia tuyul, mau dia toyarun, kuntilanak pun bisa. Oke, menariknya, ini aku cerita sama MHP Lovers. Jadi, properti ini hanya digunakan khusus syuting sisi dunia aja. Tapi ada satu ketika, biasanya kalau saya pulang malam 1:30, terus saya biasanya suka double check rumah dulu. Double check itu udah bukan kekunci, kalau kekunci sudah pasti. Tapi lebih ke semprotan desinfektan, karena pasti selalu disemprot ketika kita belum tidur, ya, atau kita sebelum bangun. Itu. Nah, ini kan properti nggak berubah kan? Ada di sini ya. Saya jalan, terus kita harus cek semuanya dan tidak ada aktivitas apapun ya. Ini bergeraknya seperti ini dan lebih kencang di posisi ini. Nah, pada saat penayangan
yang kemarin apa tuh? Kodam. Kodam. Karena saya belum, jadi dari tim saya Nina udah ngirim, ini promonya, ya saya jawab iya karena kan saya lagi live. Biasanya saya itu selalu mengupload tuh selesai kerja atau apa, karena pada saat commercial break di tempat saya kerja itu kan ada saatnya brief, ada saatnya teman lagi mau ngajak ngobrol, ada saatnya itu. Jadi saya selalu luangkan waktu ketika kerja, kalau nggak ada yang lagi butuh saya baru saya ngerjain kerjaan saya, kan kalau ngikutin kerjaan gak ada habisnya ya. Nah, belum nonton yang Kisukma kayak apa nih ya gitu. Jadi pada saat jalan ya, pulang lah pokoknya, pada saat jalan pulang saya ngantuk banget. Saya tidur dulu, ntar deh kan biasanya kalau pulang mandi, seger lagi tuh Ki. Jadi saya pasti tidur tuh mentok 3:30, bangun 5:30. Saya jalan dulu ke sini. Nah, gara-gara apa sih? Oh, Kodam ya ini. Oh iya, jin-jinan nih gitu. Udah deh gitu, saya lewat. Ini sekenceng ini Ki, kencengnya bukan main. Saya kencengnya bukan main, gerakannya kenceng bukan main. Jadi pada saat itu ada, saya langsung itu buat, saya lupa ini buat apa kan? Itu ada di situ, lupa. Udah capek kerja kan, udah skip ya, habis mandi terus nggak inget apa-apa gitu. Maksudnya nggak ngehin properti yang ada di sini karena tim yang sudah menyiapkan. Dan pada saat itu saya langsung gue syuting, sisi dunia di sini ya ini. Terus saya liatin lagi tayangannya, oh ini propertinya. Jadi ini masih gerakan lagi. Saya jalan ke sana lagi, jalan lagi, bergeraknya kencang lagi. Terus saya bilang, ini kalau masih ada yang dari Kisukma, ada pembahasannya dan yang lainnya, jangan ada di sini, jangan ada yang itu ya, karena jangan ada yang nempel di barang-barang apapun yang ada di rumah. Jadi, nah ketika saya jalan baru berhenti Ki. Jadi maksud saya sebenarnya energi di luar kasat mata kita tuh sebenarnya mereka tidak selalu menampakkan diri ya Ki. Karena mereka bisa memberikan clue dari keberadaan mereka. Iya, keberadaan mereka di celah-celah yang lain ya. Celah-celah yang lain. Memang seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu. Karena jin itu kan sifatnya angin. Dia tidak memiliki jisim, tidak memiliki jasad seperti kita. Dia tidak punya daging, tidak punya tulang, tidak punya darah mereka itu. Jadi mereka itu sifatnya seperti angin. Nah, barang-barang seperti ini kan bisa digerakkan sama angin. Dan saya bisa pastikan itu bukan kodam dari saya. Kenapa? Saya gini Mas Ruben, jujur aja kemarin kita sebelum syuting saya sempat sholat asar. Sempat sholat asar. Pada waktu saya takbir Allahu Ikram, saya Allahu Akbar gitu, saya merinding. Jujur saya merinding keras. Padahal di depan saya ada Kenta dan ada siapa lagi 2 orang. Padahal bertiga. Biasanya nih kalau misalkan merinding itu atau jin pada berkumpul itu kalau lagi sendiri, ya kan, itu hal yang wajar gitu. Ini lagi rame, depan lagi rame, saya lagi sholat, itu saya bisa merinding. Dan saat saya lagi begini, saya fokus ke Allah, tiba-tiba ke sholat ke Allah itu, saya melihat, jujur ya, tapi nanti jadi takut, nggak jadilah. Nggak apa-apa Ki. Saya udah sering kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi justru kalau ada Kisukma yang tanpa kita ceritakan ya, berarti ya udah banyak orang-orang yang memang punya kelebihan kayak Kisukma ini udah sering cerita. Bener ya? Iya. Jadi pas kemarin saya sholat itu banyak yang ngintip di luar. Banyak yang ngintip dan saya kaget. Ini kok dalam kondisi saya pada waktu saya sholat itu sempat kepikir, sempat lari dikit dari Allah gitu kan. Sempat kepikiran kok dengan kondisi rame, kok saya merinding, kok jin pada datang. Biasanya kalau kita sendiri baru pada datang, ini kok lagi rame datang, berarti ini energi di sini kuat juga, saya bilang gitu. Cuman ya sudah, saya langsung abaikan, saya selesaikan sholat saya, sholat karena kita mau syuting kan waktu itu. Feeling saya sih dari sini sih. Iya memang Ki. Jadi kalau saya itu belum yang namanya untuk area bawah ya, saya nggak pernah gitu. Tapi ya memang dari saya tinggal dimanapun, saya udah menjadi inceran ya jadinya. Dimanapun saya tinggal sebenarnya. Ya karena event saya di hotel pun kalau lagi nginep itu pasti ada aja. Tapi karena buat saya hal-hal yang kayak gitu kan kita bisa kuasain dari nalar pikiran sehat ya gitu. Dan buat saya ketika ada tenaga manusia yang mencoba mengubah takdir Tuhan, saya rasa tidak ada yang bisa lebih kuat gitu. Makanya saya mencoba mengalihkan terus pikiran positif. Tapi kalau berbicara tentang hal itu Ki, ada salah satu tim saya itu GM-nya MOP, Mas Terry, itu sering. Saya bilang sama dia, Ter, jika mau ada lakukan sesuatu, ini jangan diposting-posting, jangan ini. Saya udah bilang, karena pasti saya yang kena. Masa? Dah 2 kali. Pokoknya jangan ya, masih upload. Mungkin karena kita hype.
kita seneng kan mau masuk kantor yang baru, masih happy banget gitu. Pokoknya ada tim dari MOP, countdown H-2, jangan, pasti terjadi sesuatu sama saya. Dia dapat paket. Gitu. Dapat paket. Saya selalu ketika mau masuk ke tempat usaha yang baru atau apa, itu pasti akan dahsyat. Tapi saya bersyukurnya punya istri saya yang selalu nandain duluan. Abis gitu kita tidur berdua. Ya, tidur. Dia selalu sering dengar ledakan di atas kepalanya. Udah yang tidur aja lah, udah kita doa aja. Udah doa sesuai dengan keyakinan yang saya jalanin gitu kan. Esoknya saya udah bilang, jangan ada apapun ya. Ini sudah mendekati mau menghuni kantor yang baru. Jangan ada apapun. Dia mungkin kan excited, banyak orang yang dimana teman-teman semua sudah dilihat sosial medianya oleh banyak pihak gitu. Dan bener, yang Ki Sukmaya bilangin itu kejadian di tempat yang saya akhirnya kasih lihat. Nih, lo gak percaya kan? Pada saat kejadian itu saya langsung video call Terry-nya. Saya kasih lihat nih, lazim atau enggak menurut lo nih. Jadi dari ada dua, jadi kayak dikasih dua alam Ki. Dan itu terjadi di mana saya aja. Di mana aja Masnya? Iya, di mana saya. Pokoknya itu kejadian itu pasti selalu dikasih dua pilihan, dikasih dua suasana. Gitu. Nah, makanya pada saat kalau saya bilang bukan mengamini, tapi karena sering terjadi, makanya harus dihindari kan. Nah, hindari pikiran itu kan sebenarnya hal yang kita lakuin gitu. Ketika membahas tentang hal gini, saya bilang, terutama Kenta kan suka keluar malam ini, ya fine aja, semuanya fine aja. Mungkin kan kalau Kesuma kan lebih sensitif kan, lebih peka karena bisa berinteraksi. Jadi kan dia kan ngerasa temen nih, bisa diajak ngobrol nih gitu kan. Tapi kalau mereka kan kenyang ya tidur, kalau enggak ya duduk. Jadi kan nggak ada rasa sensitif kan. Terkadang adik saya Jordi yang sering di sini. Adik saya Jordi itu sering sekali. Makanya dia nggak pernah ya nginep gitu. Nggak pernah. Ya resiko orang besar Mas Ruben. Enggak juga Ki. Tapi ini justru yang saya menariknya adalah kalau berbicara tentang tuyul sampai sekarang ini masih terus dibicarakan. Berarti kan jenis makhluk-makhluk gaib ini kan Gundurwo, kuntilanak, pocong, tuyul. Tuyul ini yang saya rasa menjadi simpang siur orang kan, tapi kan ada beberapa yang Ki Sukma omongin ini ternyata hampir sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang. Tapi bener atau tidak lagi? Ini maaf ya Ki, aku nanya karena rasa mungkin penasaran saya sama kayak MOP lovers yang ada di rumah. Ki, bener atau tidak tuyul itu menggunakan kendaraan anjing? Kalau itu jujur saya nggak tahu juga ya. Karena tidak tercatat di kitab dan saya belum pernah melihat. Tetapi yang saya lihat itu adalah mereka berlari. Mereka berlari kadang-kadang lari ya. Ada yang kakinya dua, yang pernah saya lihat itu ada yang kakinya dua, ada yang kakinya tiga. Dan kan jin itu kan aneh Mas Ruben. Dia tidak seperti manusia. Kadang-kadang di TV-TV orang-orang berlihat oh tuyul itu seperti anak kecil. Padahal tidak. Karena jin itu sesempurna-sempurnanya jin tetap tidak bisa sempurna seperti manusia aslinya. Jadi dia kadang-kadang matanya cuma satu, kadang tangannya satu gitu ya, kadang-kadang tangannya 4 gitu, aneh-aneh gitu. Oke, nah tapi mungkin kan banyak ada akhirnya kalau ketika ada di sekeliling yang pernah ada kehilangan, akhirnya mereka merasa khawatir. Nah rata-rata mereka suka memberikan solusi. Kalau lu punya celengan harus dikasih peniti. Atau silet, biar katanya tuyulnya takut sama itu, bener nggak? Kalau yang saya tahu tuh tuyul itu malah lebih bisa dikatasi dengan melihara kura-kura, bukan peniti atau silet. Saya akan bahas dulu dari pemahaman turun-temurun ya, turun-temurun. Nah, ini kan seperti tahayul, turun-temurun ini tidak ada dalilnya gitu, tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan dari silet, ada yang mengatakan harus kasih peniti gitu ya. Ada juga kalau dari orang tua saya, dari pihak Sumatera, dia mengatakan kalau kita melihara kura-kura, tuyul itu akan lupa buat nyuri sehingga dia main sama kura-kura. Nah, tetapi kalau dari kajian Islam atau dari kitab yang saya baca, bangsa arwah tuyul ini mereka tidak akan bisa mencuri uang manusia pada saat orang ini rajin bersedekah, rajin berinfak. Jadi nggak akan bisa kepegang aja. Bisa kepegang karena uangnya halal, sudah menjadi halal. Gitu. Ini dari dua sudut pandang. Jadi terserah teman-teman semua mau lebih memilih yang mana. Kalau dari kitab Arabiah, kitab Islami itu mengatakan bahwasanya kita harus saja bersedekah, insya Allah tidak akan dimaling sama tuyul. Tapi kalau misalnya dari turun temurun dari kakek nenek moyang buyut kita menggunakan ya seperti tadi
apa namanya itu peniti, silet gitu kan. Ada juga seperti ibu saya ngomong pakai kura-kura gitu. Apa yang mereka harus lakukan ketika ada di sekitarnya yang rumornya ada yang melihara tuyul? Penangkalnya gitu. Penangkalnya, kalau secara herbal ya, Ya. saya katakan secara herbal dulu. Biasanya rata-rata jin bukan hanya tuyul saja. Semua bangsa jin itu takut dengan yang namanya garam kasar. Garam kasar, daun bidara yang mereka takut itu, dan garam kasar, daun bidara, lalu bambu kuning, lalu minyak kasturi yang mereka takut itu. Empat hal ini mereka takut. Apalagi dengan minyak kasturi, mereka tidak suka dengan baunya. Dengan bau wanginya minyak kasturi itu mereka tidak suka. Makanya semua jin, tidak hanya tuyul, semua jin akan menghindar saat ada wangi-wangi kasturi. Wangi-wangi kasturi karena kasturi itu wangi yang paling disukai Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau misalkan secara ilmu agama, yang pertama ya harus rajin-rajin sholat. Yang pertama, yang kedua harus rajin sedekah. Yang ketiga, kita juga bisa menyelipkan tulisan-tulisan doa-doa seperti ayat Al-Ikhlas kah, apa ayat kursi yang kita tulis di kertas, lalu kita masukkan ke dalam dompet. Insya Allah, nah jin-jin itu tidak akan berani. Nah, kalau ada orang yang sudah memang mungkin melihara tuyul, terus akhirnya dia mau lepas, udah nggak mau melihara lagi, bagaimana itu, Ki? Ya dia harus bayar resikonya. Ada risikonya? Oh iya dong. Apakah ada tumbalnya? Kalau soal itu tergantung perjanjian, Mas Ruben. Sekarang gini, orang mau kerja buat kita, nggak mungkin kerjanya cuma-cuma, benar nggak? Semua itu sifatnya reciprocal. Kita, taruh lagi nih, ada pegawai mau kerja sama Ruben, otomatis Mas Ruben pasti kasih gaji dong. Yeah. Nggak mungkin mereka mau kerja nggak Cuma-cuma, dikasih makan, yeah. nggak dikasih apa, ya kan? Begitu juga dengan jin, begitu juga dengan tuyul, ya kan? Pada waktu kita minta ke dukun, saya mau sugihan, saya mau kaya pakai dukun, pakai tuyul, oke? Dia pasti akan memberikan perjanjian dulu. Yang pertama yang harus kamu penuhin apa? Misalkan makannya dia, Ya. makannya dia seperti darah istri, ya Ya. kan, darah istri. Yang kedua, mungkin setelah umur berapa kamu harus menumbalkan apa? Tergantung beda-beda. Perjanjiannya apa? Tergantung si tuyulnya ini minta apa, gitu loh. Tergantung si tuyulnya minta apa gitu. Jadi memang perjanjian setiap si A dengan si B dengan si C taruhlah memiliki tuyul masing-masing ya. Tapi dia memiliki perjanjian yang berbeda-beda. Tetapi soal makanan itu pasti, karena itu makanan pokok dia. Oke. Nah soal yang lain nih, misalkan si tuyul ini sudah mencapai ambil duit sekitar 1M. Setelah 1M nanti kamu harus, entahkah kamu harus sembelih sapi kek, atau harus sembelih harus bunuh anak kek, atau harus bunuh siapa gitu. Ngeri ya. Nggak tahu gitu kan. Jadi dia ada target-targetnya biasanya gitu. Jadi memang semua itu ya, MOP Lover, semua tergantung bagaimana perjanjian dari si majikan kepada si tuyulnya. Jadi kalau dia datang ke dukun atau apa, itu perjanjiannya adalah dipertemukan antara dia dan tuyul. Berarti dia ngelihat dong nih sama Harus tuyul. ngeliat. Dia pasti bisa ngeliat tuyul itu. Si majikannya bisa Majikan ngelihat. bisa lihat. Cuman tuyul itu doang yang bisa dilihat. Yang lain enggak. Iya ya. Kalau nggak gimana ngobrolnya? Gimana dia minta duitnya? Cuman duitnya turun dari langit? Ya tidak dong. Iya Ya kan? iya. Gitu. Ini kan sesuatu yang memang kita terkadang lebih ingin mendahului di luar dari kemampuan kita, Ki. Ya, terkadang ini yang kita lupa kalau sebenarnya ada yang namanya hasil akhir atau hukuman. Nah, hukuman untuk orang-orang yang melihara tuyul nih di akhiratnya nih. Di akhirat. Kalau dari secara agama ya. Iya. Jadi kan tadi saya sudah kasih tahu bahwasanya setiap kita kalau minta kepada makhluk bukan minta kepada Allah, Ya. itu sifatnya reciprocal, artinya ada imbal balik. Kadang-kadang kita minta sama jin ini, bukan minta sama Allah, bukan minta sama Tuhan, mereka pasti minta sesuatu yang lebih. Apalagi kalau orang ini banyak beramal. Otomatis orang yang banyak beramal ini pada waktu akhirat nanti amalnya mau dibagi sama si jin ini. Ingat loh, jin itu punya hak surga neraka Allah juga. Jadi saat kita pada waktu lebih tergantung pada jin, mintanya kepada jin, beda ya, minta kepada jin dengan memerintah jin itu beda. Kalau minta, karena kita tidak bisa melakukan, kita minta tolong, seperti kita memohon kepada jin. Ya. Kalau kita perintah, kita katakan, lu kesana, lu kesana, lu kesana, lu nggak mau, ya udah, gue cari yang lain. Itu namanya perintah. Tapi kalau minta tolong, kita berharap 100% sama dia. Itu namanya minta. Tapi kalau perintah, kita lu kesana, lu nggak mau, ya sudah, gue cari yang lain. Gitu. Itu perintah namanya. Kita punya harga diri. Itu perbedaannya begitu. Jadi ada perbedaan status di situ. Nah, pada waktu orang yang banyak melihara tuyul itu, otomatis yang pertama amal ibadahnya akan berbagi ke dia. Ya. Yang kedua, Allah tidak mau memaafkan orang yang musyrik atau menduakan Allah.
Ya. Jadi kalau misalkan kita minta ke Tuhan, itu sifatnya ubudiyah, penghambaan. Kalau misalnya kita minta ke orang, ke makhluk lain dengan sifatnya ubudiyah, sifatnya penghambaan juga, otomatis itu sudah melakukan kemusyrikan. Ya. Dan Allah tidak mau memaafkan orang tersebut, terkecuali kalau dia mau tobat selama dia masih hidup nih, dia mau tobat nih, dia harus syahadat ulang, baru bisa dimaafkan. Nah, tapi kalau misalnya dia dalam keadaan masih minta kepada tuyul dan dia mati, otomatis akan ganjarannya ya neraka gitu loh. Cuman ya tetap Allahu alam ya, itu adalah keputusan Allah, karena surga dan neraka itu tetap haknya Allah. Allah gitu loh, seperti itu. Oke, jadi memang berbicara tentang benar atau salah bukan kita tugasnya ya, tapi Memang haknya Allah, ya. ibarat arti untuk MOP lovers, mudah-mudahan sesuatu yang memang tidak kita mampu atau kita bisa melakukannya, lebih baik jangan, apalagi menduakan Tuhan. Betul. Gitu ya. Apalagi meminta rezeki itu ya harusnya memintanya sama Sang Pencipta. Dan yang kedua, mau kerja yang halal, jangan mau dapat duit banyak tapi kerjanya instan. Karena biasanya, benar atau salah nih ya Ki, setiap keringat yang kita keluarkan untuk kita cari rezeki itu pasti sudah ada perhitungannya ya. Jadi makanya untuk MOP lovers, jangan pernah sekali-sekali terlintas kalian untuk menduakan Tuhan. Ya dengan cara apapun ya Ki ya. Jadi ini resikonya bisa jadi orang yang kalian cintai itu bisa menjadi tumbalnya. Sebenarnya orang-orang yang minta ke jin, tidak minta ke Tuhan, itu sebenarnya orang-orang bodoh. Iya. Kenapa? Padahal di Al-Quran, di agama-agama lain itu sudah, bahkan Allah berjanji, Allah bersumpah kepada setiap orang yang mau mensedekahkan hartanya dan Allah akan melipat gandakan uangnya. Yang kedua, pada saat dia lagi kesulitan, lagi dalam kesempitan dan dia berani mensedekahkan uangnya, Allah akan meluaskan rezekinya dan mengangkat dia dari kesulitan tersebut. Itu sumpah Allah di sedekah loh. Itu sumpah Allah tuh sudah bersumpah ke orang-orang yang mau sedekah. Yang berikutnya, di agama manapun sudah banyak diajarkan tentang kita bagaimana doa-doa untuk meminta diluaskan rezeki sama Allah, dan Allah itu tetap akan memberikan, bahkan akan memberikan sebenarnya lebih dari jin yang kasih, cuman memang proses. Nah masalahnya adalah manusia ini kagak sabaran Mas Ruben, masalahnya gitu. Jadi rata-rata manusia ini pengennya instan, cepet kaya gitu kan, tapi mereka nggak mau proses. Nah kalau Allah ngasihnya beda. Dia ngasihnya itu secara proses, pelan-pelan tapi awet. Tapi kalau jin ngasihnya banyak, ya bisa juga cepat. Karena sudah ada perjanjian yang tidak wajar ya. Iya, Oke, gitu. Baik untuk MOP lovers, terima kasih untuk kalian sudah menonton tayangan ini, dan jangan lupa pastinya terus saksikan Sisi Dunia setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 9 malam. Oke, untuk MOP lovers kalian juga bisa ya mendownload aplikasi MOP Lovers yang sekarang ini masih ada di Play Store terlebih dahulu ya. Untuk di App Store bersabar karena sesaat lagi nanti akan ada. Tapi yang pasti kalian bisa download dari sekarang karena nanti akan banyak sekali konten-konten menarik yang bisa kalian lihat, yang tidak semua konten yang kita akan upload di YouTube. Terima kasih Ki, makasih banyak Ki. Thank you. Nanti kita akan bahas yang menarik. Kita akan tunggu kira-kira apa yang mau dibahas oleh MOP. Silakan komen di bawah ini. Oke. Ya. Terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu Thank lagi you. Bye-bye. hanya di Sisi.